Sebuah film berjudul The Killers, di tahun 2024 akan menceritakan tentang seorang pembunuh bayaran terbaik di Eropa, yang saking terbaiknya, ia membayar pembunuh bayaran lain untuk gurunya. Nah loh, kok bisa gitu ya Jan? Diawali dengan memperlihatkan gemerlap malam kota Budapest, yang merupakan salah satu kota termewah di Uni Eropa. Lebih tepatnya, di gedung opera yang sedang melangsungkan sebuah pertunjukan, di mana kisah akan berfokus pada sepasang suami istri. Yang dari ketatnya pengawalan, sudah bisa dipastikan jika pasangan ini merupakan petinggi atau bos dari kelompok gangster di kota ini. Dari kejauhan, ada seorang pria tinggi besar bernama, kita panggil saja Joseph, dengan sangat fokus terus mengawasi setiap langkah dari kedua pasangan ini yang dengan perlahan meninggalkan keramaian tepat saat acara pertunjukan akan segera dimulai. Usut punya usut, Joseph ternyata merupakan seorang pembunuh bayaran nomor 1 di Eropa. Dan kedua pasangan yang tadi kita lihat rupanya adalah target Joseph selanjutnya. Selain kejam, Joseph juga tak pernah mau berkompromi dengan para target, sekalipun mereka berani membayar 3 kali lipat lebih besar dari kliennya. Я заплачу втрое больше. You can't. Dan ya, melihat ada bekas cipratan darah di wajah istri si bos, salah satu pengawal langsung melakukan penyisiran dan menemukan si bos yang sudah tak bernyawa. Sehingga tembak dengan pihak keamanan opera pun tak terhindarkan lagi. Dan mari saya perkenalkan Anda dengan seorang penari berbaju merah bernama Mes, di mana suasana kacau membuat tangan dan kaki Mes terinjak saat hendak mengambil handphonenya yang jatuh. Beruntung Joseph yang telah berbaur dengan para penonton segera membawanya ke tempat aman. Namun saat sedang dalam pelarian, Joseph tiba-tiba merasa jika penyakit riwayat sirahnya kembali kambuh sehingga Hey, do you have water, please? Please come. Setibanya di rumah, Joseph langsung minum obat pereda nyeri. Diketahui Joseph ini dulunya adalah seorang mantan sersan militer. Hal itu terbukti dari banyaknya bekas luka saat ia sedang memeriksakan kepalanya di salah satu klinik di Menesang. Dokter masih melakukan riset untuk mengetahui jenis penyakit dan obat penawar apa untuk kepalanya. Just repeated head trauma can lead to CTE, which the scans can't detect. Terkait misi kemarin, Joseph lantas menemui seorang rekan senior bernama, kita panggil saja Samsul. Di sini, Samsul juga berperan sebagai manajer keuangan. Atas profesi Joseph selama ini, Samsul berpesan agar Joseph jangan terlalu fokus pada pekerjaan. Joseph diminta untuk sesekali istirahat rebahan agar sakit kepalanya tidak semakin parah. Never get so busy making a living that you forget to make a life. Atas saran tersebut, Joseph lekas menemui Mes di sebuah galeri latihan tari. Sebagai tanda terima kasih atas Joseph yang telah mengamankan handphonenya, Mes pun dengan baik hati memberikan nomor kontak WhatsApp-nya agar Joseph bisa menghubunginya sesekali. Macy. Setelah sempat membuang kertas kontak Mes karena dianggap hanya akan mengganggu pekerjaan saja, Joseph kembali memungut dan memasukkannya ke dalam daftar kontak. Sejak saat itulah, komunikasi di antara keduanya terjalin dan saling membangun kedekatan satu sama lain. Meski Joseph belum terbuka soal profesinya yang digeluti saat ini. What do you do now? Retirement planning. What? Could you help a dancer who needs to retire soon? Sebagai pembunuh bayaran nomor 1 di Eropa, hari-hari Joseph selalu dipenuhi oleh jadwal membunuh yang permintaannya datang dari berbagai negara besar di Eropa dan mulai Asia, dari Prancis, Rumania, Australia, Amerika, Malaysia, Indonesia, bahkan dari Honolulu yang jauh sekalipun. Namun bedanya, kali ini Joseph selalu meluangkan waktu untuk menjalani momen kebersamaan dengan Mes sehingga hubungan mereka menjadi semakin harmonis. Alhasil Joseph kembali mendatangi Samsul dan mengajukan diri untuk pensiun. Dengan kata lain, Joseph ingin agar Samsul membantu melanjutkan hubungannya ke jenjang yang lebih serius tanpa perlu memberitahu Mes dulu, yang pasti akan kecewa jika mengetahui pekerjaan Joseph selama ini. Yeah, serious enough to get out of the game before she finds out. So Maisie wants to have a birthday dinner for me, and I told her I'd invite friends.
karena sudah tidak punya siapa-siapa. Hanya Samsul dan istrinya lah yang jadi perwakilan keluarganya saat ini. Di mana Mace, yang tulus pun sama sekali tidak mempermasalahkan hal tersebut. Hal itu terbukti dari bagaimana keluarga Mace menerima Yosef dengan sangat baik. Happy birthday, dear Joe. Happy birthday to you. Beberapa waktu berlalu, akhirnya tim dokter memvonis bahwa yang diderita Yosef saat ini adalah penyakit yang sangat serius, yaitu sebuah gangguan fungsi sistem motorik pada otak. Selain berisiko kematian, Yosef juga divonis hanya memiliki waktu sekitar 3 bulan lagi untuk bertahan hidup. Dokternya kayak Tuhan saja. Bahkan Pak Dokter juga menegaskan bahwa penyakit ini masih belum ditemukan obatnya. What am I looking at? Like chemo, something like that? There is no cure. Malamnya Yosef mulai membaca artikel tentang penyakit pada kepalanya yang setelah membaca dari beberapa sumber diketahui bahwa saat ini Yosef menerima sebuah penyakit langka, yaitu CJS atau Crash Fall-Jakob Syndrome, alias kelainan pada otak yang menyebabkan demensia dan kerusakan otak secara progresif. Selain langka, penyakit ini juga memang belum ada obatnya, hingga membuat Yosef benar-benar putus asa. Setelah membuang perkakas kerjanya ke laut, Yosef kembali menemui Samsul dengan raut muka yang tak segairah. Pada pertemuan mereka sebelumnya, Yosef langsung menyerahkan sekantong uang dan emas agar Samsul gunakan untuk membayar asuransi mes. Sedangkan $2.000 sisanya, Yosef ingin dirinya segera mati oleh seorang pembunuh bayaran profesional yang siap dibayar dengan jumlah uang tersebut. So I'll pay you to assign an assassin. You too, so. No. Sebagai sahabat sekaligus mitra kerja yang baik, Samsul tentu menolak mentah-mentah permintaan tersebut. Sehingga Yosef terpaksa mendatangi sebuah gedung mewah untuk menemui seorang bos wanita bernama Mariana, yang dikenal sebagai agen pembunuh bayaran, wanita paling sadis di dunia. I need a contract executed. Go talk to your rabbi. I did. He turned me down. Conflict of interest. Sudah jelas kedatangannya Yosef kemari adalah untuk meminta bantuan. Marian Yosef langsung menyerahkan uang senilai $2 juta dan meminta Marian untuk mengirim agen pembunuh terbaiknya. Bukan tanpa alasan, Yosef yang pada dasarnya adalah mesin pembunuh pun lebih memilih mati dengan cepat dalam pertarungan daripada mati perlahan oleh penyakit yang sudah jelas tidak ada obatnya. The very best. Give me till 2400 hours. Sambil menunggu jam 12 malam yang telah Yosef tentukan, Marianne langsung membuka aplikasi dan memilih profil pembunuh bayaran asal Swiss bernama Lovedal. Ini babat topnya. Dari sekilas, kita bisa melihat betapa sangar dan jumawanya orang satu ini. Namun setelah mengetahui jika target berikutnya adalah Yosef alias agen terbaik pembunuh terbaik di Eropa, Lovedal langsung menolak mentah-mentah tawaran tersebut. Lovedal. Then Korean barbecue with a side of spicy Hungarian. Gagal dengan Lovedal, kita akan dibawa ke salah satu tempat hiburan malam di Republik Ceko. Lebih tepatnya, sebuah bar ekstrim milik seorang imigran Korea bernama Goyang. Ini pamatuknya. Kenapa ekstrim? Karena Goyang berikut semua karyawannya tidak lain adalah geng pembunuh kejam yang tak kenal ampun. Selain Goyang dan pasukannya, kita juga akan diperkenalkan dengan dua pemotor bersaudara dari Hungaria. Di mana si brutal terlihat jelas dari cara mereka saat mengeksekusi targetnya, yang begitu ada tawaran seharga $2 juta dari Mariana. Mereka langsung ngegas sepeda motornya masing-masing dan singkat cerita, malam pun tiba. Yosef terlihat menemui Mace di tempat biasa mereka kencan, namun ekspresi ceria Mace seketika redup saat melihat gestur tubuh Yosef yang tak seperti biasanya. Alih-alih menikmati momen ini dengan romantis, Mace justru harus dibuat kecewa saat Yosef memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka malam ini juga. It's over, Macy. What? It has to be. Setibanya di rumah, tiba-tiba dokter menelepon dan menjelaskan tentang adanya kesalahan diagnosa yang Yosef jalani tempo hari. Setelah dilakukan analisa ulang, ternyata Yosef mengalami riwayat sirah biasa.
Namun karena nasi sudah jadi bubur, dan waktu hampir jam 12 malam, Yosef tidak mau harus bersiap menghadapi para pembunuh bayaran yang notabene ia bayar sendiri untuk menghabisinya. Tepat jam 12 malam, Goyang yang tiba lebih dulu langsung menyelinap masuk ke rumah Yosef. Sempat diperingatkan bahwa telah terjadi kesalahan dan kontraknya akan dibatalkan. Goyang justru menganggap itu hanya sebuah lelucon agar Yosef bisa kabur sehingga selesai menghabisi 2 perokok barusan, Goyang kembali mengerahkan anak buah lain untuk melawannya. Di menal itu, tak sedikit pun menyulitkan seorang Yosef, karena memang sudah berada di level yang jauh berbeda. Tak hanya mereka saja, Goyang sindir berhasil Yosef tumbangkan dengan sangat mudah. Yang ketika si cewek masih hidup dan berusaha menikam Yosef, dari belakang tiba-tiba kegagalan Goyang Sies membuat Marianne sangat geram. Apalagi setelah Yosef yang ingin membatalkan kontrak, bahkan sudah siap untuk menerima pekerjaan baru, di mana Marianne kembali menegaskan bahwa kontrak yang sudah dibuat tidak bisa dibatalkan. Sehingga dengan kata lain, Yosef harus menyelesaikan apa yang sudah ia mulai sebelumnya. I'm sending this one out wide. I'm calling in every hit in Europe, you hear me? Bukan Yosef namanya. Jika harus mundur dalam urusan bunuh-membunuh, ia langsung bersiap untuk menghadapi si pemotor yang sudah tiba di sana. Setelah menelepon Mace untuk segera mengamankan diri, Yosef lantas menghadapi kedua pemotor tersebut dan menghabisi mereka satu persatu tanpa mengalami kesulitan yang berarti. Untuk membuat acara semakin menarik, Marianne langsung menaikkan kontrak menjadi 2 kali lipat alias $4 juta. Di mana si Loveda yang semula tak peduli seketika curihat atau tertarik, excited dan mengambil kontraknya saat itu juga. Termasuk 2 preman sadis asal Skotlandia yang dijuluki Sulaiman Bretter, di mana jumlah bayaran yang sangat menggiurkan membuat si kembar lupa dengan siapa mereka akan berurusan. Kembali ke Yosef yang tengah mengobati lukanya di rumah Samsul. Yosef menceritakan soal perubahan vonis dokter atas penyakit kepalanya. Sementara terkait masalah kontrak dengan Marianne, Yosef meminta bantuan Samsul agar membekalinya senjata. Namun karena Samsul sedang dalam persiapan pensiun dan semua senjata sudah dikembalikan pada atasannya, ia hanya memberikan beberapa gunung peledak untuk sekalian kapisek saja. Beralih ke Inggris, tepat saat seorang nasabah bar dibantai oleh tante-tante agresif yang dijuluki duo kerut, di mana mereka berdua sama-sama tertarik untuk mencoba peruntungan dalam sayembara yang ditawarkan, termasuk seorang assassin tunggal asal Spanyol bernama Botas. Ini bebangsunya yang untuk tingkat tarkam di negaranya sendiri. Kemampuan si Botas ini memang sudah tidak diragukan lagi. Tak lama muncullah istri Samsul yang diam-diam memiliki skill terpendam titisan dari mak lampir, yang dengan hanya menggunakan satu teknik pijatan saja, penyakit di kepala yang dialami Yosef langsung sembuh saat itu juga. I can see clearly. My headache's gone! Di saat yang sama, Loveda sudah tiba di stasiun kereta dan langsung dijemput oleh keponakan Marianne. Sebelum menghabisi Yosef, Loveda diminta untuk menculik Mace terlebih dahulu dan akan menjadikannya sebagai jaminan kalau tidak ada yang bisa menghabisi Yosef. Hey now, baby girl. I'm an old friend of Joe Flood. Get in the car. Keesokan harinya, Marianne mendapat kabar dari sang asisten yang bernama Max tentang keberadaan Yosef di sebuah kastil tua. Sehingga Marianne diminta untuk mengirim pasukannya ke sana. Dengan fakta bahwa yang mereka hadapi saat ini adalah seorang Yosef, Marianne pun meminta Max agar mengerahkan semua tentara bayarannya
Jofrad may think he can hold off a few assassins, but he can't fight an army too. Beralih pada para pembunuh bayaran yang sedang dalam perjalanan dan langsung diarahkan menuju kastil yang dimaksud. Bentar untuk WhatsApp. Ia terlihat baru sampai dan langsung mempersiapkan peledak di beberapa titik untuk menyambut para pembunuh yang sebentar lagi akan datang. Tak lama muncullah Sulaiman Brothers yang langsung masuk tanpa punten-punten acan, di mana Yosap dengan santainya langsung melemparkan granat ke arah mereka sehingga terjadilah pertarungan yang lumayan sengit di antara mereka, di mana Yosap sempat dibuat jatuh beberapa kali oleh kedua bersaudara ini. Namun kompak saja. Tidak akan cukup, bos. Karena ketika mereka lengah, melihat sang kakak tewas tertojok tanduk rusa yang menempel pada dinding, sang adik yang lebih kita kenal sebagai Boyka pun langsung menyerang Yosap dengan tendangan ciri khasnya. Namun karena di film Boyka hanya berperan sebagai figuran saja, membuat sang sutradara tidak bisa memberikan privilege lebih kepadanya sehingga tepat saat Boyka sudah tewas, muncullah si Dul Kerut yang langsung menembak Yosap dengan membabi buta. Namun dengan jam terbang Yosap yang lebih lama, mereka dapat dilumpuhkan dengan sangat mudah yang baru saja selesai dengan mereka berdua. Lagi-lagi Yosap kembali dikejutkan dengan kemunculan pembunuh lain, yaitu si Botas, sehingga duel antar pria sejati pun tak terelakkan lagi. Kali ini Joseph cukup dibuat kerepotan dengan skill berkelahi tarian capoeira yang dilancarkan oleh si Botas. Bahkan beberapa pitingan yang Joseph berikan mampu dengan mudah dibalikan oleh si Botas ini hingga membuat pertarungan kali ini berakhir seimbang. Selesai dengan tangan kosong, kini mereka menggunakan pedang sebagai media untuk bertarung. Di mana kali ini Yosap berhasil menjatuhkan Botas dengan cukup mudah. Yang ketika Botas berhasil mendapatkan senjata dan mulai menembak ke Yosap tiba-tiba selesai dengan Botas yang tewas akibat terkena jebakan granat. Muncullah Loveda yang menelepon dan memberitahu jika saat ini Match sedang bersamanya. Yosap meminta agar Loveda tidak melibatkan Match dalam urusan ini, di mana Loveda yang hanya menjalankan perintah pun meminta agar Yosap menyerah saja demi keselamatan Match, tercintanya. You get through all that, present your big ass to me, then I will let your little ballerina here go. Tak lama, muncullah rombongan tentara bayaran di bawah komando Semex, di mana mereka langsung masuk dan menggeledah seluruh isi ruangan. Sementara untuk Mes, ia terlihat sedang membujuk keponakan Mariana agar mengizinkannya pipis dulu sebentar padahal kembali ke dalam kastil dengan para tentara yang masih sedang mencari keberadaan Yosap. Mereka tidak sadar jika seluruh bangunan ini sudah Yosap pasangi beberapa jebakan sehingga dan ya, suara keras ledakan yang ditimbulkan membuat Max dan pasukan langsung menuju sumber suara, di mana Yosap berhasil merebut senjata dari sisa musuh yang berada di sana dan langsung dengan brutal menghabisi sisa pasukan yang masih tersisa. Alhasil, Yosap berhasil keluar dari kastil lewat jalur belakang, di mana ia langsung disambut oleh Loveda yang nampak tak sabar ingin segera menghabisi Yosap. Namun hal tak terduga terjadi saat Mazid datang dan menabrak Loveda dari belakang hingga berhasil membawa Yosep pergi dari kastil tersebut. Get in the car! Di hadapan Max, Loveda mengaku bahwa Yosep bukanlah target yang mudah ditaklukkan. Sehingga ia meminta agar bayarannya dinaikkan menjadi $6 juta. Sementara untuk Mes, ia benar-benar kecewa dengan Yosap yang selama ini sudah membohonginya. Namun hal itu tak berlangsung lama setelah Mes menghentikan mobilnya karena mengalami pendarahan hebat setelah sebelumnya sempat tertembak oleh saudara si Mariana. Lihat ada gereja yang jaraknya cukup dekat dari posisi mereka saat ini. Yosap segera membawa Mace ke sana untuk meminta pertolongan. Namun bukannya segera diobati.
Mereka justru malah meminta pendeta untuk segera menikahkannya daripada tidak pernah menikah. Father, will you marry us? Saat upacara pernikahan masih sedang berlangsung dan sesi ijab kabul baru selesai, tiba-tiba Loveda muncul dan langsung menembak jatuh si pendeta. Disusul dengan kedatangan Max Group yang menolak permintaan Loveda dan balik menyerangnya. Sehingga aksi saling serang di antara mereka pun tak terhindarkan lagi. Naas sebagai Loveda yang dibuat tak berdaya setelah tubuhnya tertimpa sebuah tangga baja. Beruntung Max tak sempat menghabisinya karena lebih memilih untuk menghadapi Yosap yang tiba-tiba menyergapnya dari belakang. Akan tetapi We clean, or you go out on your. untuk pertama kalinya, Naj memegang senjata dan menghilangkan nyawa seseorang. Sempat oleng karena tidak percaya. Yosap langsung menenangkan dan mengajaknya untuk segera pergi dan meninggalkan Loveda yang saat ini masih terjebak di reruntuhan. Come on, man. Y'all don't leave me here. Dengan fakta bahwa saat ini Yosap akan berbalik memburunya, Marianne langsung bergegas untuk menjauh dari kota ini. Namun pelariannya harus gagal setelah Samsul cegatnya. Karena menurut Samsul, melibatkan tentara bayaran dalam kontrak ini adalah sebuah pelanggaran kode etik. Dan itu sangat ilegal. Di mana hal itu memang disadari betul oleh si Marianne ini. Don't hate the player. Hate the game. Terakhir kita akan diperlihatkan dengan Yosap dan Mes yang melangsungkan pernikahan dengan Samsul sebagai walinya. Setelah semua ketegangan yang mereka berdua lalui sudah selesai, Yosap memutuskan untuk pensiun dari pekerjaan bunuh-membunuhnya dan akan fokus menjadi bapak-bapak konvensional seperti pada umumnya. He's retired. Film pun selesai, alias rampung.